اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan semalam. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakattamahu aljamahumullah birijamin minan narin yaumal qiyamah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, ditakuni masalah agama. Misalnya bini betakun tentang sholat. Pakat tamahu, kemudian ia menyembunyikan akan ilmunya, lalu kada mau menjawab. Bini ini betakun tentang sholat, lalu laki ini kada mau memadahi. Orang yang macam ini ngarannya menyembunyikan ilmu. Ujar Nabi, orang yang menyembunyikan ilmu fardu ain aljamahumullahu bilijamin minan nar. Niscaya membelenggu akan orang itu oleh Allah Ta'ala bilijamin, dengan satu belenggu, min narin, daripada api neraka. Nah, kada boleh itu. Kita sebagai suami, kita ini tahu kada melajari anak lawan bini. Orang-orang yang sudah tahu lalu kada mau melajari keluarganya, itu diancam lawan Nabi dengan dibelenggu dengan belenggu neraka. Apabila yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nah dibelenggu. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat disebutkan, ma min rajulin yahfazu ilman tumahu illa utiya bihi yaumal qiyamati mulajjaman dirijamin minan nar. Tidak ada dari seorang laki-laki yahfazu ilman, yang ia hafal akan suatu ilmu, misalnya menguasai ilmu syariat, nah fikih, tahu tentang sholat, tahu tentang zakat, tahu tentang puasa, tapi nya kada mau memadahi. Kalau hendak tahu jar bayar dulu, nah berduit hanya mau, kalau kada diduiti kada hakun. Tidak ada dari seorang laki-laki yang hafal ia akan ilmu, payak tumahu, kemudian ia menyembunyikan akan ilmunya, tapi disembunyikannya ilmunya, kada mau melajari orang. Padahal banyak orang bahajat. Illa utiya bihi yaumal qiyamah, kecuali didatangkan dengan dia pada hari kiamat. Kena ujar Nabi Muhammad, mulajjaman bilijamin minan nar. Hal keadaannya dibelenggu dengan satu belenggu min narin, dari api neraka. Nah, ini ancaman bagi orang-orang berilmu. Jangan sampai orang berilmu itu kada hakun maajar kalau kada diamploki. Jangan. Ini banyak kalau misalnya mengajar di pondok, kalau kada digaji kada hakun maajar. Tapi kalau digaji orang hakun maajar. Nah, ini termasuk menyembunyikan ilmu. Kada boleh. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu
diancam lawan Nabi Muhammad dengan neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, ujar Nabi kita, idza dhaharatil fitan wa subba ashabi fal yuzhiril alimu ilmahu. Apabila telah nampak, ujar Nabi Muhammad, al-fitanu oleh fitnah-fitnah, wasubba dan caci maki. Wah, ini kejadian sudah. Nah, medsos tuh ada kalau mencaci maki, memfitnah, menghujat, nyambati orang. Siapa yang difitnah, siapa yang dicaci maki, ashabi, akan sahabat-sahabatku. Ada yang mencela Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman. Sedangkan Sayyidina Ali kata dicelaknya, dibangga-banggakannya. Ini golongan bobohan Syiah ngarannya. Dicelaknya habis-habisan. Ada juga Jasidin mencela lawan Sayyidina Ali, menyanjung lawan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini bobohan Wahabi. Nah, padahal kalau kita ahlu sunnah wal jamaah yang bujur-bujur, sahabat Nabi berataan baik, bagus, sempurna berataan, ikutan yang sebujur-bujur ikutan. Itu kalau keyakinan kita, kadang sahabat Nabi itu pada baik. Bahkan seandainya ada wali, wali apa aja tingginya, lawan sahabat Nabi, kadang kau mengalahkan lawan sahabat. Karena sahabat itu perjuangan yang agama luar biasa, ada kau dibalas-balas. Nah, kemudian bertamu lawan Nabi, belajar lawan Nabi, bertakun lawan Nabi, sekedudukan lawan Nabi. Ada di akhir zaman karena mencela lawan sahabat Nabi, mencela lawan keluarga-keluarga Nabi. Ini jangan diumpati. Ujar Nabi, kalau sudah timbul zaman fitnah, caci maki sahabat Nabi, fal yuzhiril alimu, maka hendaklah menampakkan al-alimu oleh orang alim ilmahu akan ilmunya. Artinya orang-orang yang alim, bebuhan orang-orang berilmu, termasuk pondokan, wajib inya menyangkal. Nah, ada bujur itu, memfitnah Sayyidina Fatimah, ada. Nah, Siti Aisyah difitnahnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, bagi orang-orang alim, sampaikan itu salah. Itu termasuk ajaran yang sesat. Wa man lam yaf'al dzalik, barang siapa yang tidak memperbuat oleh yang demikian itu, kadada menyangkalinya, kadada membela sahabat Nabi nya, beranai aja sahabat Nabi dicaci maki. Pak alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ujar Nabi kita, maka atas orang itu mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat wan nasi dan para manusia ajmain. Nah, jadi kalau kita orang berilmu, ada misalnya anak kah, bini kah, mendengar orang mencaci maki sahabat Nabi, mencela Sayyidina Umar, mencela Sayyidina Utsman, mencela Sayyidina Ali, mendengar kita, kadang itu naka itu udah bujur pindah aja. Itu salah tonton dia. Nah, ini kan zamannya HP kalau. Nah, macam-macam aliran tuh. Kalau ada tertonton aliran Wahabi ke Syiah ke, bantu anak tadi jangan ditonton, itu ajaran salah. Nah, wajib kita orang tua kayak itu. Kalau ada kayak itu kita dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat manusia seluruhnya karena di hari kiamat. Siapa yang ucap? Nabi. Wah, ini macam-macam di akhir zaman. Keluarga Nabi lah difitnah. Sahabat Nabi lah difitnah. Ada yang mencaci maki. Itu jelas sudah keluar daripada Islam. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi,
memfitnah sahabat-sahabat Nabi itu sudah keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ulama, bagi orang alim, wajib membela. Wajib. Kalau kada membela, dilaknat Allah, malaikat, manusia seberata. Minimal kita kada kaupang seluruh Indonesia kita bela. Keluarga kita. Nah, kada umpat-umpatan. Ada mencela sahabat, ada mencela keluarga Nabi. Nah, jangan tuh tonton itu. Macam-macam aja ini. Akhir zaman. Kalau beranai, tadi dilaknat Allah, malaikat, manusia berataan. La yaqbalullahu minhu syirfan wala adlan. Dan Allah tidak menerima daripada orang alim itu syirfan akan amalan-amalan yang wajib. Sembahyang kada diterima Tuhan, lima waktu. Puasa kada terima Tuhan. Zakat kada diterima Tuhan. Haji tambahnya. Nah, nuntut ilmu itu juga. Kenapa di hati kita ada mencela, ada menghina, ada menganggap remeh sahabat Nabi Muhammad? Karena dari orang yang adu asah tadi itu, adu domba untuk memecah belah Islam. Padahal kada ada ajaran bahari itu kayak itu. Hanya raja timbulan. Wala adlan, dan tidak ada jersidin sifat keadilan baginya. Amalannya ditolak. Kata langsung ini orang ini diceburakan ke neraka. Zakarahu Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu bidda'wati tammah, menyebutkan akan yang demikian itu oleh penghulu kita Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab Da'watut Tammah. Nah, kan situ dulu lah. Nah, kita sambung Sabtunya lagi. Nah, Manhajus Salik. Kami itu gian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan semalam. Wa su'batu thamaniyata asyara. Bermula cabang iman yang ke-12. Ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala, yaitu mengharap bagi rahmat Allah Ta'ala. Kalau ditakuni orang, mengharap rahmat Allah itu apa hukumnya? Nah, jawabannya wajib. Karena termasuk cabang iman. Jadi kita kada boleh putus asa rahmat Tuhan. Sebanyak apapun dosa, apalagi keluarga kah kita kah, itu Tuhan memaafkan. Asal kita mau bertobat aja. Biar nang kaya langit luasnya, nang kaya laut dalamnya dosa kita nih. Kalau kita mau minta ampun don Allah Ta'ala, bertobat don Allah Ta'ala, Allah memaafkan. Allah mengampuni. Karena rahmat Allah luas. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala berfirman, Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asyrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebihan ala anfusihim atas diri-diri mereka. Sampaikan ya Nabi Muhammad, lawan hamba-hambaku yang berlebihan lawan diri mereka. Tafsirnya itu menganggap dirinya itu kada kau lagi dapat ampunan. Ia menganggap kada kau lagi sudah baik. Padahal Allah Ta'ala itu rahmatnya luas. Kita kebelajaran ini rahmat Tuhan. Kau sembahyang, menggawi kewajiban, itu rahmat Tuhan. Kau menjauhi hal-hal yang mungkarat, itu rahmat Tuhan. Nah, kalau ada orang jahat, lalunya beranggapan kada kau lagi baik, nah itu jangan, padahal rahmat Allah itu luas. Apapun dosa orang itu, Tuhan pengampun. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah.
Nah, di sini mengambil kesimpulan dari ayat Al-Quran bahwa kalau kita nih ketujuh mau ulah orang putus asa dari rahmat Allah, maka dosanya itu besar. Ke nol dosanya. Kita ini rajin beribadat, tapi rajin juga muntung mula orang putus asa. Nah, di sini jersidin dosanya. Apa dosanya? Orang ini kena diputusakan Allah Ta'ala juga daripada rahmat Allah. Kada boleh kita memutusakan rahmat Tuhan. Ada orang misalnya penjudi, pemabuk, apa aja dosa dilakukannya, kada sembahyang. Lalu kita padakan ikam neraka, kada lagi tongkat nikam. Nah, itu haram hukumnya. Kada boleh. Maka kita hendaklah menuruti lawan Tuhan. Bertaubat, nangai. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pemaaf. Kada boleh kita memutusakan asa orang tuh, ada boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, al-fajiru ar-raja'i li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abiti al-muqni. Bermula orang yang ahli maksiat, apa aja itu kejahatan dilakukannya, tapi hatinya ar-raja', tetapi masih mengharap hatinya li rahmatillahi ta'ala, bagi rahmat Allah ta'ala. Orang ini kelakuannya ya pada bagus lah, apalagi anak muda lah, tapi hatinya masih berharap lawan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menghormat lawan orang alim, menghormati orang soleh, habaib. Nah, orang-orang tua hormatinya, tapi kelakuannya masih nakal, Bang. Aqrabu ilallahi ta'ala minal abid, bujar Nabi Muhammad. Orang yang seperti ini lebih hampir di sisi Allah Ta'ala dibandingkan orang-orang ahli ibadah. Tapi sifatnya al-muqniti. Tetapi ketujuh, memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Tapi gawiannya ahli ibadah ini ketujuh mau orang putus asa dari rahmat Allah. Ada orang misalnya maling. Ikam ini kalau pacang lagi diterima Tuhan ke neraka sudah. Nah, itu kan udah boleh gitu. Haram ini jadi perampok. Naik. Nah, kada boleh. Seapapun kejahatan orang, kita kada boleh memvonis orang itu ahli neraka. Nah, kada boleh. Karena akhir umur Bang yang menentukan itu, akhir umur. Makanya dalam agama Islam kada boleh kalau kita sangka menyangka bahwa diri kita ini lebih baik pada orang, kada boleh. Sekalipun itu orang kafir, kada boleh. Karena kada tahu akhir umur kita. Orang yang ahli ibadah lawan orang yang ahli maksiat, ujar Nabi, mulia ahli maksiat. Kenapa? Hatinya masih mengharap akan Tuhan, masih mengharapkan rahmat Tuhan. Dibanding orang yang ketujuh beribadat, malam beribadat, siang beribadat, puasa dilakukannya apa aja, tapi muntungnya ketujuh mengkafirkan orang, ketujuh maulah orang neraka, nyambati orang. Nah, ini kada bagus orang ini. Ini jauh datang rahmat Allah. Lebih baik ahli maksiat, kata Nabi. Tapi kada mendukung maksiat itu, Bang. Artinya kita kalau beribadat, ketujuh melakukan kebaikan, jaga muntung, jaga hati, jangan merasa baik pada orang, santai aja. Waruya an Umar an Zaid bin Aslam, telah diriwayatkan dari Umar, dari Zaid bin Aslam. Umar mengambil dari Zaid bin Aslam. Ujar Sidin, anna rajulan kana fil umamil madiyah ia jatahidu fil ibadat. Ada seseorang laki-laki, adalah laki-laki itu termasuk umat bahari, fil umamil madiyah. Laki-laki bahari ini
Ia jatahidu fil ibadat. Dia sangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadat. Cakanya kita bertahajud malam tuh 2 rakaat, 4 rakaat, sidin 100 rakaat. Nah, wa yusaddidu ala nafsihi dan ia mengarasi terhadap dirinya. Kalau kita puasa kan paling bulan Ramadan itu gin ada yang pecah. Ada I-nya nih Senin Kamis, puasa putih, puasa 3 bulan, macam-macam digawinya. Ibadat tuh puasanya, sembahyangnya. Tetapi wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala. Nah, tetapi kelakuannya ketujuh maulah orang putus asa dari rahmatnya Allah. Yuknitu fil mudhari selalu. Untungnya itu ikam kena kada baik. Ikam neraka. Ikam ini kada ada lagi selamatnya. Diponisnya terus orang. Nah, beribadat rajin, tapi muntungnya rajin menyumpahi orang. Rajin memponis orang neraka lah, kada baik lah. Nah, orang kada pengajian disambatinya macam-macam. Siapa tahu dia mencari nafkah. Anda kayaknya duduk nang kayak ini, cuma hauran kasihan. Kita kan boleh sama buruk kalau. Nah, ini diponis di kamu ini jauh datang rahmat Allah kada bisa pengajian lalu. Nggak ada boleh gitu. Nah, kalau rajin beribadat bahaya nih. Kada ditolak Tuhan anunya ibadatnya. Summa mata kemudian meninggal ahli ibadah tadi. Ini kisah meninggal Sidin. Pakola lalu berkata ia, ya Rob, wahai Tuhanku, mali indak, apa juakah tempat ulun di sisi biar? Hmm. Orangnya rajin beribadat malam, 100 rakaat, siang puasa, bersedekah rajin juga, tapi muntung rajin mengkafirkan orang, rajin menyambati orang, rajin memponis orang jahat. Nah, apa tempat ulun lentian ya Allah? Faqala, lalu Allah berfirman, ujar Tuhan, lakan naru, tempat ikam adalah neraka. Bahayanya kalau jar Allah tempat ikam neraka. Faqala, lalu berkata abid tadi, ahli ibadah. Ujar ahli ibadah, ya Rob, wahai Tuhanku, fa'aina ibadati wa ijtihadi. Di mana juakah ibadahku? Di mana juakah kesungguhanku? Maka ulun bahari ini beribadat. Ulun berjuang beribadat siang malam puasa. Orang malam, orang siang aja puasanya, malam puasa juga. Saking rajinnya. Tapi muntung nina rajin mula orang sakit hati. Muntung itu ketujuh banar mula orang putus asa. Muntung tuh ketujuh banar mula patah semangat orang. Asalnya orang tuh rajin ke majelis, rajin ke masjid. Datang kata-kata silin, kada lagi orang turun. Nah, ini kelakuannya. Bahaya benar orang lain ini. Mana tempat ulun di surga kan neraka, ngejar Tuhan di neraka. Mana ibadah ulun? Mana kesungguhan ulun? Faqala, lalu Allah berfirman, ujar Tuhan, innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Sesungguhnya engkau suka memutus asakan akan manusia min rahmati daripada rahmatku fit dunia sewaktu di dunia. Bahari ada hamba ku hendak taubat jika mula putus asa. Kada lagi pacangan kami kau taubat banyak mana dosa. Nah, lalu kada jadi orang taubat. Itu sudah ajaran Tuhan. Pak Anna uknituka maka sekarang aku memutus asakan engkau al yoma pada hari ini min rahmati daripada rahmatku. Nah, hari ini hari kiamat sudah nah. Sudah penentuan tempat surga neraka hari ini aku mulai kamu putus asa jar Tuhan. Nah, walhasil kesimpulannya kita tuh bersyukur kau melakukan kebaikan dan kita mengatakan kebaikan-kebaikan yang kita kau lakukan ini adalah rahmat Allah. Pertolongan Allah. Jangan sampai kita menyambati saudara kita itu ini yang kadang-kadang tuh jangan. Kenapa bahaya? Kalau sawat ini putus asa,
Saat inya kada bersemangat, saat inya berubah jadi penjahat, kita kayaknya diulah Tuhan juga di akhirat putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita diberi Allah taala roja yang sempurna gitu. Nah, wa haqiqatur roja'i ujar Imam Nawawi Banten. Bermula hakikat roja. Roja ini wajib di hati kita ada. Termasuk takut wajib ada. Roja itu harap wajib ada. Bermula hakikat roja huwa irtiyahul qalbi adalah gembiranya hati. Nah, jadi kalau hati itu senang, hati itu gembira, ngarannya roja. Kita gembira kada masuk surga. Gembira. Gembira kada dapat keselamatan. Gembira. Gembira kada kita dapat kebahagiaan. Gembira. Nah, itu roja. Roja itu kegembiraan hati. Ujar Imam Nawawi Banten. Li intizorihi karena adanya yang ditunggu-tunggu. Karena adanya yang dihadang-hadang. Ma huwa sesuatu huwa itu mahmubun indahu yaitu disenangi di sisinya. Nah itu roja. Sesuatu yang kita senangi kayak keselamatan kita ketujuh. Surga kita ketujuh. Kebahagiaan, sugi kita ketujuh. Nah itu roja itu. Walakin dalikal mahbuba al mutawaqqa'a la budda wa an yakuna bisababin akan tetapi sesuatu yang disenangi itu akan tetapi sesuatu yang disukai itu al mutawaqqa'a yang terjadi atau yang ditunggu-tunggu la budda pastilah wa an yakuna bisababin bahwa ia terjadi dengan adanya sebab. Nah, jadi hakikat roja itu sifatnya dua. Pertama, yang kita ketujui. Yang kedua, dilakukan sebabnya. Kita ketujuh kata kanyang. Ketujuh, kalau hendak kanyang, makan makanan itu. Kalau hendak kanyang, tapi dilihatkan aja. Kada mau kanyang. Kita hendak selamat dari Allah Ta'ala, tapi kada hendak sembahyang. Kada mungkin selamat. Hendak selamat jadi kubur jar. Tapi sembahyang ditinggalkan, puasa kayak digawi, zakat berkada, bahaji padahal mampu kada, mau selamat. Jadi orang roja itu mengharap selamat. Nah itu dua sifatnya. Yang pertama yang diketujui, yang kedua dilakukan sebabnya. Sebab itu nang kayak kita hendak kanyang, apa sebabnya? Makan. Garing, apa sebabnya supaya sembuh? Minum obat. Nah, kayak itu. Dua. Jadi yang diketujui, yang kedua dilakukan sebabnya. Nah, itu ngarannya roja. Pak ini haramat asbabuhu fahuwal gurur wal khumqu. Maka jika dihilangkan oleh sebabnya, kada digawi sebabnya hendak selamat misal. Di dunia hendak selamat, di akhirat hendak selamat, tapi kada dilakukan sebabnya. Ilmu ada kada diamalkan atau beramal tanpa ilmu. Orang tuh dua ilmu lawan amal. Nah, hendak selamat tapi kada dilakukan sebabnya bahwa maka orang itu jar Imam Nawawi al-ghururu, orang yang tertipu ngarannya. Hendak kanyang tapi kada mau makan. Hendak ampih garing, tapi kada mau minum obat, kada mau menghindari pemantang. Ujar dokter kada boleh makan lombok, kada boleh minum es, kada boleh ini, tapi dilakukannya berataan pemantang-pemantang, obat kada diminumnya, tapi hendak sembuh. Itu ngarannya gurur, tertipu. Wal humku dan kebodohan. Nah itu ngarannya bodoh, hendak selamat, hendak beruntung di dunia akhirat, sembahyang kada, berbuat kebaikan kada,
berdusta gawiannya. Nah, kada mau pernah nggak itu? Kalau hendak selamat gawian orang selamat. Nabi umpati. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmu umpati. Wa in lam takunil asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'lumatal intiba bahwa tamanni. Dan jika tiada ada sebab itu, ma'lumatal wujudi diketahui adanya, wala ma'lumatal intiba dan juga diketahui tiadanya. Bahasa kitanya lamunnya sebab tidak dikerjakan berarti tidak ada kejelasan. Nah, sebab gak ada digawi berarti kejelasan gak ada. Apa ngarannya? Bahwa tamani. Maka hal itu ngarannya mahayal. Itu ngarannya raja hayal. Hendak sugih. Tapi begawi kada hakun. Di rumah aja guring. Berdoa ya Allah turunakan duit 2 triliun. Tak mau. Nah itu. Ada pinternya orang. Itu mahayal ngarannya. Handap bener sugih. Tapi kada mau begawi. Kada mau berusaha. Itu ngarannya mahayal taman nih ngarannya. Ditinggalkan sebabnya. Pedagang kada apa kada. Wa idza khattara bibalika, maka jika terlintas bibalika di hati engkau maujudun oleh suatu kenyataan, tapi pimaldo di masa yang telah lalu sudah terjadi. Apa ngarannya itu? Sumia tazakuran. Maka dinamakan hal tersebut tazakuran. Ngarannya ingatan. Kita bahari pernah melakukan ini. Nah, atau ingat lawan mantan misalnya. Mantan kawan. Nah, keingatan yang bahari-bahari itu ngarannya tazakura. Lain roja. Di sini ibarat aja, Pak. Lain-lain roja itu ingat bahari aku kayak ini, aku kayak ini, aku kayak ini. Nah, kalau keingatan yang bahari itu yang kada baik, itu pelajaran jangan lagi diulangi. Pelajaran yang sangat berharga. Kejadian yang bahari-bahari itu. Tuh guru juga masuk. Jangan dikisah lagi. Nah, ingat aja. Nah, itu tazakuran ngarannya. Peristiwa yang sudah terjadi. Lalu mengingat akan. Nah, itu tazakuran ngarannya. Artinya lain harapan, lain roja. Ingatan. Wa in kana ma khattara bibalika maujudan fil hali, dan jika terjadi sesuatu itu khattara bibalika yang terlintas di hati engkau maujudan suatu peristiwa fil hali di masa sekarang ini nah kayak kita nih duduk ada merasakan nyaman, ada merasakan nikmat, ada merasakan sakit kepala yang wah ini kita rasakan. Apa ngarannya? Sumia ujdan wa zauqan wa idrakan. Dinamakan hal itu yang sekarang ini. Ngarannya ujdan wa zauqan wa idrakan. 3 kalimat tapi satu makna. Ujdan yang didapati, wa zauqan dan yang dirasakan, wa idrakan yang diperdapati. Jadi yang kita rasakan ini apa? Kenyamanan. Nah, karena dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang peristiwa sekarang kita alami itu ngarannya ujidan wa zauqan wa idrakan. Ujidan itu yang diperdapati, zauqan itu yang dirasakan, idrakan yang kita perdapati. Sekarang ini apa hati kita? Nyamankah? Tenangkah? Sedihkah? Gelisahkah? Nah, itu zauqan ngarannya, rasa. Bertambahkah cinta kita lawan Tuhan? Rasa kita sekarang ini nah. Itu lain roja, lain juga. Roja itu belum lagi terjadi, cuma terjadinya sesuatu itu kita senangi benar. Kita ketujui benar, tapi kita lakukan sebabnya. Terus wa in kana, dan jika adalah sesuatu itu nah qad khattara bibalika wujudan
wujudus syai'in fil istiqbal wa ghallaba dzalika ala qalbika summiya intidharan wa tawaqqu'an. Dan jika adalah sesuatu itu sungguh terlintas di dalam hati engkau, wujudu syai'in, oleh adanya sesuatu itu pasti terjadi di hati kita ini tegretek fil istiqbal, tapi di masa yang akan datang esok. Wa ghallaba dzalik, dan menang oleh sesuatu itu ala qalbika, atas hati engkau. 99,99% terjadi. Aku ini pasti mati misalnya. Itu kata kawa ditolak manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. 99,9% yang ngarannya mati itu pasti terjadi. Apa ngarannya? Tapi belum mati. Summiya intidharan wa tawaqqu'an. Namanya itu intidharan, ngarannya menunggu-nunggu yang pasti terjadi. Wa tawaqqu'an, dan menghadang-hadang yang terjadi. Pasti terjadi yang ngarannya mati. Jar orang sugih mati jua, miskin mati jua, alim mati jua, bungol mati jua. Ngarannya mati itu di Al-Quran ngarannya al-maut, ay al-yaqinu, yakin ngarannya. Karena orang kafir pun, orang kada Islam pun yakin mati itu nyata. Kehidupan setelah dunia ini ada. Makanya dinamakan al-maut al-yaqin ngarannya. Mati itu ya yakin. Karena seberatan umat yakin kan bahwasanya alam barzah itu ada. Padang mahsyar itu ada. Nah, ini lain roja juga. Menunggu-nunggu yang pasti terjadi. Fa in kanal muntaziru makruhan, maka jika adalah orang yang menunggu-nunggu itu tapi makruhan, sesuatu yang tidak disenangi. Ketujuhlah kita miskin, ketujuhlah kita celaka, garing, kena musibah, harapan. Nah, maka jika adalah orang yang menunggu-nunggu itu makruhan, suatu yang tidak disenangi, hasala minhu alamun, yang hasil daripada sesuatu yang tidak disenangi itu oleh sakit di qalbi, di dalam hatinya. Apa ngarannya itu? Kalau misalnya terjadi hati itu sakit, misalnya kita nih menunggu-nunggu anak ini dua, antara selamat lawan kada masuk rumah sakit misalnya. Nah, kalau misalnya selamat, senang kita. Kalau misalnya kada selamat, sedih kita. Apa ngarannya itu jadi Imam Nawawi? Summiya khaufan wa isfaqon. Nah, dinamakan hal itu ngarannya kekhawatiran. Wa isfaqon, dan ketakutan. Nah, itu ngarannya takut, mengharap selamat anak tadi. Makanya diobati, diikhtiari. Nah, dan paham. Jelas saja kalau artinya lain roja juga ini. Nah, wa in kana mahmuban, dan jika orang itu menunggu-nunggu sesuatu yang dicintainya, sesuatu yang disenanginya, hasala, yang hasillah ia mi intidharihi, daripada menunggu-nunggu itu, lazatun, oleh satu kelazatan, oleh satu kenyamanan, fi qalbi, di dalam hatinya, wa irtiyahun, dan satu kegembiraan di dalam hatinya, yusamma dzalika irtiyahu, dinamakanlah kegembiraan itu rojaan, roja arannya. Jadi namanya roja itu menghadang-hadang, menunggu-nunggu sesuatu yang kita senangi. Nah, kayak sugih tadi ketujuh kalau, nah, cuma tetapi ditambahi satu lagi, digawi sebabnya. Handak sugih ya berusaha, hendak alim ya belajar, wadah guru-guru, menghinakan diri. Itu kerennya anak alim, Pak. Mana-mana kah belajar. Hendak selamat ya gawi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, selamat pasti ketujuh berataan. Dua berarti
Sesuatu itu kita ketujui, kemudian digawi sebabnya, yang ngarannya usaha dan ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah sudah meninggalkan kalau itu usaha dan ikhtiar. Nah, mudahan kita beratana berkat guru-guru kita diberikan roja yang sempurna. Mudahan karena roja ini termasuk kewajiban hati. Nah, apa aja kan itu? Kalau ada sesuatu kita mengharap rahmat Tuhan. Kita menunggu-nunggu kebaikan Tuhan. Jangan sangka buruk lawan Tuhan. Habis. Wa su'batus salisata asyarata. Bermula cabang iman yang ke-13. At-tawakkulu, yaitu berserah diri kepada Allah. Kalau ditakoni orang apa hukumnya tawakal, wajib. Wajib. Setiap orang Islam wajib bersifat tawakal. Pasrah. Tapi pasrah di sini kadang mau kadang berusaha. Nah, tetap aja gawi rojaknya tadi. Usaha dan ikhtiar tetap dilakukan. Tapi kita hasilnya tadi seterah Tuhan. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Yang penting berusaha dulu. Nah, itu sifat orang beriman. Apa hukumnya tawakal? Wajib. Wajib pokoknya. Kalau kada tawakal pang guru, berdosa. Berdosa. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fattawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakallah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin jika kalian itu benar-benar orang beriman. Buka toko, serahkan aja lagi hendak rame kah ada. Itu seterah Tuhan, yang penting kita lalui dulu dengan usaha dan ikhtiar. Seterah Tuhan lagi. Yang penting gembira terus, senang, syukur terus. Nah, masalah tawakal ini wa tawakkulu salah darajat. Bermula tawakal itu ada 3 tingkatan. Nah, kada sama tuh orang, beda-beda. Ada tawakalnya kayak kekanakan bayi, ada tawakalnya kayak mayit, ada tawakalnya yang kayak orang berwakil. Ngarannya tawakal ini ada 3 tingkatannya. Al-ula, bermula tawakal yang pertama. Ini tingkatan yang paling rendah. Nah, tawakalnya. An yakuna haluhu bihaqqillahi ta'ala wa fisyiqati bikafalatihi wa inayatihi. Bahwa keadaan hatinya hamba bihaqqillahi ta'ala terhadap Allah ta'ala wa fisyiqati dan kepercayaan hatinya bikafalatihi terhadap pemeliharaan Allah wa inayatihi dan pertolongan Allah. Ini kahalihi seperti keadaan seseorang bisiqati di dalam mempercayai bil wakili dengan wakil. Nah, ini tawakal yang paling rendah. Jadi orang ini percaya lawan janji Tuhan, percaya lawan jaminan Tuhan, percaya lawan rahmat Tuhan, percaya lawan pemeliharaan Tuhan, percaya lawan pertolongan orang, seperti inya menyerahkan suatu perkara lawan seseorang yang dipercayainya. Contoh, kita percaya lawan si A. Si A ini pintar berurusan. Kita hendak menyuruhnya mulah KTP, mulah kartu keluarga misalnya. Kita serahkannya lagi, nah urusakan, ku berikan ini misalnya. Nah, ini upahnya. Lalu aja boy, urusannya lagi. Kita jangan lagi mengganggu-ganggu dah. Ini aja urusan. Kalau kita mengganggu-ganggu, nah, ya kita sarik ini diurusakan ke apakah ini. Kalau kita sudah percaya suatu bidang lawan si A, jangan lagi diganggu-ganggu, serahkan dah berataan.
Kita percaya inya bisa menguasai dan itu dan ini. Nah, percaya tuh Bang sudah seutuhnya. Asal kita melihat orangnya kayak ini kayak Allah Ta'ala tadi. Orangnya pemaaf, pemurah, penyayang, pengasih. Serah lagi sudah. Yang penting kita buka toko, serah Tuhannya lagi kita. Hendak rami kah, ada kah? Kalau rami ada tuh rahasia Tuhan. Nah, kalau sunyi ada tuh rahasia Tuhan. Mungkin menyuruh aku sabar kah? Hendak melihat aku sabar kah? Macam-macam kan. Hendak dapat pahala sabar kah? Nah, ada tuh. Kayak itu tuh. Maksud. Yang penting kita percaya lawan Allah Ta'ala. Lakukan aja jazidin syariatnya, jalankan syariatnya, nah itu ngarannya tawakal sudah. Nah, jadi tawakal itu percaya lawan keputusan Tuhan setelah melakukan syariat yang dijalankan. Ulun ulangi, tawakal itu percaya lawan Tuhan, percaya jaminan Tuhan, lawan keputusan Tuhan setelah melakukan syariat yang dijalankan. Kita hendak ampih kalau, nah hati itu tetap bertawakal. Apa tawakalnya? Mudahan ampih itu rojalah, pengharap. Nah setelah Tuhannya lagi, yang penting obat tadi diminum, dokter tadi menyarankan kayak ini, jalankan. Adapun ampih kada ampih setelah tuh Tuhan. Yang penting jalankan dulu syariatnya. Jelas saja kalau lah. Nah, jadi itu tawakal yang paling rendah. Ini paling rendah. Asaniyatu. Nah, ini tawakalnya orang soleh nih. An yakuna haluhu ma Allahi ta'ala kahalitifli fi haqqi ummi. Nah, kena kita sambung lah. Nah, insyaallah untuk yang umur minggu dudi pulang. Mudah-mudahan dengan berkat kita, berkat majelis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita seumur hidup. Demikian juga dosa umat abah kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang luas sehingga kita semua mati beriman sempurna. Segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan, bejiran, berkumpul di dalam surga bigari hisab ila hadratin Nabi bisirin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره في جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.